Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pejuang kompeten. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas soal terkait dengan soal kasus persalinan. Baik, pejuang kompeten, kita langsung saja ya ke soal kasusnya. Ini dia soal kasus persalinan ya pada saat uji kompetensi. Seperti biasa, pada kasus ini pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Kemudian kita lihat sekilas option jawabannya ya untuk mencari data fokus yang akan kita cari pada kasusnya. Ya, selanjutnya kita lihat kasusnya untuk menemukan kata kunci atau clue ya untuk bisa menjawab kasus ini. Clue yang pertama, seorang perempuan umur 21 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 39 minggu. Dia keluhannya mules ya. Kemudian, clue yang kedua, di mana hasil anamnesisnya kontraksinya kuat dan semakin sering. Ya. Nah, kita lihat hasil pemeriksaannya di sini. Dari tekanan darah sampai dengan suhunya normal, ya. TFU-nya 27 cm, kontraksinya 3 kali ya selama 10 menit dalam 35 detik. DJJ-nya normal ya 145 kali per menit. Di sini ternyata sudah di hot 3 ya. Kita lihat pembukaannya. Di sini ya pembukaannya 5, kemudian ketubannya utuh dan presentasinya kepala. Sehingga pada kasus ini timbullah pertanyaan, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, setelah kita melihat kata kunci atau clue ya dari kasus, maka option jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah option jawaban yang D, yakni impartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Kenapa bisa fase aktif dilatasi maksimal? Mari kita bahas. Ya, kunci jawabannya tadi D ya, yang kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Kata kuncinya apa? Pembukaannya 5 cm. Ya. Kemudian persalinan kala 1 itu proses ini berlangsung kurang lebih 18-24 jam. Yang terbagi menjadi 2 fase. Ada fase laten dan juga fase aktif. Nah, untuk fase laten 8 jam ya. Pembukaannya dari berapa? 0 cm sampai dengan pembukaan 3 cm. Itu untuk yang fase laten. Kemudian untuk yang fase aktif itu 7 jam ya, dari pembukaan serviks 3 cm sampai dengan pembukaan 10 cm. Nah, di sini pada fase aktif dibagi lagi menjadi 3 fase. Fase apa aja? Yang pertama, fase akselerasi ya, di mana dalam waktu 2 jam pembukaannya dari 3 menjadi 4 cm. Itu untuk yang fase akselerasi. Kemudian, untuk yang fase dilatasi maksimal, itu dalam waktu 2 jam pembukaannya berlangsung sangat cepat. Dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm. Nah, pada kasus pembukaannya 5 cm, sehingga masuk ke dalam fase dilatasi maksimal. Karena fase dilatasi maksimal itu pembukaannya mulai dari 4 sampai dengan 9. Di kasus 5, otomatis masuknya di fase ini ya, dilatasi maksimal. Kemudian ada namanya fase deselerasi. Nah, ini di mana pembukaannya menjadi lambat kembali. Nah, untuk yang pembukaannya mulai dari 9 cm menjadi 10 cm. Baik, pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Dan yang harus pejuang kompeten ingat adalah fase ini ya. Ada namanya fase akselerasi 3 sampai 4 cm, kemudian fase dilatasi mulai dari 4 sampai 9, kemudian fase deselerasi 9 sampai 10. Jadi ketika ditanya pembukaannya misalnya sudah pembukaan 5, maka masuk ke dalam fase dilatasi maksimal. Sehingga pada kasus ini
Opsi jawaban yang paling tepat yaitu opsi jawaban yang D, yakni kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Baik pejuang kompeten, kita berlanjut ke kasus berikutnya. Kasus ini pertanyaannya adalah apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah tindakan. Di sini kita lihat opsi jawabannya sekilas dari A sampai E ya. Kemudian kita cari kata kuncinya pada kasus. Nah, seorang perempuan ya, umur 25 tahun, G2 P1A0. Usia kehamilannya 38 minggu dengan kala 2 ya di BPM. Kemudian kita lihat clue yang kedua. Hasil anamnesisnya ibu ingin BAB. Kemudian kita lihat hasil pemeriksaannya dari tekanan darah sampai dengan pernapasannya normal. Kemudian TFU-nya 33 cm, DJJ-nya 145 kali per menit, kontraksinya 4 kali selama 10 menit dalam 45 detik. Pembukaannya di sini lengkap ya. Ingat, pembukaannya lengkap. Apakah ini menjadi kata kunci? Iya, benar. Pembukaannya lengkap, namun ketubannya utuh ya. Kemudian UK-nya kiri depan. Kemudian muncullah pertanyaan di sini. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Maka, jika kita melihat clue atau kunci pada kasus, opsi jawaban yang paling tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab, yaitu opsi jawaban yang C, yaitu lakukan amniotomi. Kenapa dilakukan amniotomi? Karena tadi kata kuncinya adalah dia sudah pembukaan lengkap, tapi ketubannya masih utuh, sehingga harus dilakukan amniotomi. Baik, pejuang kompeten, supaya lebih paham, kita bahas ya. Apa saja indikasi dari amniotomi. Nah, tadi kunci jawabannya adalah C, amniotomi. Kata kuncinya apa? Usia kehamilannya 38 minggu dengan kala 2, kemudian pembukaannya lengkap, tapi ketubannya masih utuh. Ya. Nah, apa itu amniotomi? Amniotomi itu merupakan tindakan untuk membuka ya selaput amnion dengan membuat robekan kecil yang kemudian robekan ini akan melebar secara spontan. Nah, tindakan ini umumnya dilakukan pada saat ya ingat pada saat pembukaannya lengkap agar penyelesaian proses persalinannya berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, apa saja indikasi dari amniotomi? Pertama, amniotomi dilakukan jika ketubannya belum pecah dan serviksnya telah membuka sepenuhnya, seperti yang ada pada kasus. Sehingga tindakan yang harus dilakukan yaitu amniotomi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jika pembukaannya sudah lengkap tapi ketubannya masih utuh, maka kita lakukan amniotomi. Kemudian yang kedua indikasinya yaitu pada kasus solusio plasenta. Baik pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Selanjutnya kita beranjak ke kasus berikutnya. Ini pertanyaannya adalah apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kita lihat opsi jawabannya ya, secara sekilas. Nah, di sini kemudian kita akan cari clue seperti biasa ya pada kasus. Ini dia clue-nya. Clue yang pertama, seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0A0. Usia kehamilannya 39 minggu kala 2 di PKM. Clue yang kedua, dilihat dari hasil anamnesis ya. Di sini ada perasaan ingin BAB. Nah, kita lihat hasil pemeriksaannya. Dari tekanan darah sampai dengan pernapasannya normal ya. TFU-nya 33 cm, DJJ-nya juga normal, 145 kali per menit. Kontraksinya gimana? Kontraksinya juga bagus ya. 4 kali selama 10 menit dalam 45 detik. Kepala janinnya sudah tampak. Apakah ini menjadi kata kunci?
Iya, benar. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di pulpa, tapi perineumnya kaku. Nah, langkah kita sebagai seorang bidan bagaimana? Nah, dari kata kunci atau clue yang kita lihat, maka option jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu option jawaban yang B. Melakukan episiotomi mediolateral. Kenapa bisa dilakukan episiotomi mediolateral? Nah, jika kepala janin sudah tampak 5-6 cm di pulpa, tapi perineumnya kaku, maka harus dilakukan episiotomi mediolateral. Baik, pejuang kompeten, supaya lebih paham, kita akan bahas ya. Ini dia. Kata kuncinya adalah kepala janin sudah tampak 5-6 cm di pulpa. Namun perineumnya kaku, sehingga harus dilakukan mediolateral episiotomi. Kenapa harus dilakukan mediolateral episiotomi? Kenapa enggak midline episiotomi? Nah, untuk yang mediolateral episiotomi ini jenis episiotomi yang paling sering digunakan, ya, sekitar 2,5 cm dari rektum. Ini ya, dari arah perineum ya ke arah kanan atau juga ke arah kiri, ya, seperti yang ada di gambar. Apa saja indikasi dari episiotomi? Yang pertama, ada gawat janin. Kedua, persalinan perpaginam dengan penyulit. Misalnya, presentasi bokong, distosia bahu, akan dilakukan ekstraksi forceps dan juga ekstraksi vakum. Nah, yang ketiga, jaringan parut pada perineum ataupun pada vagina. Nah, sementara di kasus, indikasi dari episiotomi yaitu perineumnya kaku ya atau juga pendek. Ingat pejuang kompeten, pada kasus ini ketika kepala janin sudah tampak 5-6 cm di pulpa, tapi ada indikasi dari episiotomi yakni perineum kaku, sehingga langkah selanjutnya kita sebagai seorang bidan yaitu lakukan episiotomi. Baik pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Selanjutnya kita ke kasus berikutnya. Baik pejuang kompeten, ini dia kasus berikutnya. Pada kasus ini pertanyaannya adalah, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, lagi-lagi yang ditanyakan adalah tindakan kita sebagai seorang bidan, ya. Kemudian kita baca opsi jawabannya sekilas, ya. Selanjutnya kita cari clue atau kata kunci pada kasus. Di mana clue yang pertama di sini seorang perempuan ya, dia umur 30 tahun, G2 P1A0, usia kehamilannya 40 minggu. Dan ternyata di sini dia dalam kala 3 persalinan di BPM. Kita lihat hasil anamnesisnya. Riwayat kala 2 persalinannya sangat cepat. Nah, ternyata saat bayi diletakkan di abdomen, tampak keluar darah tiba-tiba dari pulpa. Nah, itu sebagai tanda dari kala 3 ya. Keluar darah tiba-tiba dari pulpa. Kemudian kita lihat hasil pemeriksaannya. Tidak ada janin kedua. Nah, kontraksinya juga kuat. Kira-kira setelah kita melihat opsi jawaban atau kata kunci pada kasus, opsi jawaban yang paling tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu opsi jawaban yang E, yakni suntik oksitosin 10 unit secara IM. Baik pejuang kompeten, pada kasus ini mari kita bahas. Nah, kenapa bisa jawabannya E, suntik oksitosin 10 unit secara IM? Kita lihat kata kuncinya. Ada bayi diletakkan di abdomen, kemudian tidak ada janin kedua. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat dulu langkah dari manajemen aktif kala 3. Yang pertama, pemberian suntik oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir.
untuk melakukan ini. Dengan cara yang pertama tadi yang sudah ada di kasus, letakkan bayi baru lahir di atas kain bersih yang telah disiapkan di atas perut ibu dan minta ibu untuk memegang bayi. Kemudian yang kedua, pastikan tidak ada bayi lain di dalam uterus. Nah, di kasus juga sudah dipastikan tidak ada janin kedua, ya. Bagaimana caranya? Dengan cara sisi tangan kiri menekan tinggi fundus uteri atau TFU dengan hati-hati, jangan terlalu keras. Bila TFU-nya setinggi pusat atau kurang dari 2 cm, menunjukkan tidak ada bayi dalam uterus. Nah, pada kasus sudah dijelaskan, tidak ada janin kedua. Maka langkah selanjutnya atau tindakan selanjutnya kita sebagai seorang bidan yaitu melakukan penyuntikan oksitosin 10 unit IM pada sepertiga bagian atas paha, ya. Bagian luar yang sudah dipersiapkan sebelum pertolongan kala 2 dengan cara memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik. Baik, pejuang kompeten. Jadi pada kasus ini sudah jelas ya, karena pada kasus sudah dijelaskan bayi sudah diletakkan di abdomen, kemudian tidak ada janin kedua, sehingga opsi selanjutnya yaitu melakukan penyuntikan oksitosin 10 unit IM. Sehingga opsi jawaban yang paling tepat yaitu E. Baik, pejuang kompeten, selanjutnya kita beranjak ke kasus yang terakhir. Nah, ini dia kasus yang terakhir. Pada kasus ini, pertanyaannya adalah, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang ditanyakan adalah diagnosis. Kemudian kita lihat opsi jawabannya. Di sini ada laserasi. Maka yang kita cari adalah luka perineumnya. Apakah ada? Mari kita cari ya pada kasus. Kita baca dulu ya. Seorang perempuan, dia umur 30 tahun, B1A0, baru saja melahirkan secara spontan di rumah sakit. Hasil anamnesisnya, bayi lahir hidup, jenis kelamin perempuan, BB-nya 2.800 gram. Tidak ada kelainan, kemudian 5 menit kemudian plasentanya lahir lengkap. Kita lihat hasil pemeriksaannya. Tekanan darahnya 110/80 mmHg, nadinya 87 kali per menit, pernapasannya juga normal 20 kali per menit, suhunya pun normal 36,8 derajat Celcius, kemudian TFU-nya juga 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterusnya baik, perdarahannya di sini kurang lebih 250 cc. Terdapat laserasi pada otot perineum sampai ke sphincter ani. Nah, ingat pejuang kompeten, ketika ditanyakan adalah diagnosis kemudian terkait dengan laserasi, langsung saja kita cari kata kunci yang ada kata laserasi pada kasus. Ini dia. Terdapat laserasi pada otot perineum sampai ke sphincter ani. Nah, kira-kira opsi jawaban yang mana ya yang paling tepat? Mari kita lihat. Laserasi derajat 3, yakni opsi jawaban yang C. Nah, pejuang kompeten pada kasus laserasi, pejuang kompeten harus tahu dan harus diingat kembali teori terkait dengan laserasi ya, mulai dari derajat 1, 2, 3 dan 4. Baik, pejuang kompeten, pada kasus ini kita bahas ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa laserasi perineum itu merupakan robekan yang terjadi saat bayi lahir. Nah, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat-alat tindakan. Robekan ini umumnya terjadi pada garis tengah dan juga bisa menjadi luas apabila kepala janin terlalu cepat keluar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa laserasi itu dibagi menjadi 4. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Derajat 1 dan 2 ini masih dalam wewenang bidan, ya. Derajat 3 dan 4 ini biasanya di rumah sakit, ya, penanganannya. Nah, karena di kasus itu tempat pelayanannya di rumah sakit, jadi pas ya. Ini jawabannya adalah laserasi derajat 3. Kita lihat dulu, untuk yang derajat 1, tandanya mulai dari mukosa vagina, komisura posterior sampai ke kulit perineum.
Ingat ya, pada derajat 1 itu sampai ke kulit perineum. Kalau yang derajat 2 ya, dari tanda gejala dari derajat 1 ditambahkan dengan sampai ke otot perineum ya, mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum sampai ke otot perineum. Kalau yang derajat 3 ya, sampai ke sphincter ani dia ya, dari mukosa vaginanya, kemudian komisura posterior, kulit perineum, otot perineum, dan juga sampai ke sphincter ani. Kalau dia sampai ke rektum itu sudah masuk ke derajat 4 ya. Jadi yang perlu diingat ini adalah kalau dia derajat 4 dia sudah sampai ke rektum. Kalau derajat 3 dari derajat 3 itu sampai ke sphincter ani, derajat 2 itu sampai ke otot perineum, kalau derajat 1 itu sampai ke kulit saja ya, kulit perineum. Baik, pejuang kompeten, semoga pada kasus ini terkait dengan laserasi pejuang kompeten bisa paham. Pejuang kompeten, sampai di sini dulu ya soal kasus yang kita bahas pada hari ini. Semoga kasus-kasus yang kita sudah pelajari hari ini, yang sudah kita bahas, pejuang kompeten dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Salam kompeten.